Oh iya. Maju dia maju. Maju sampai. Nah. Ini namanya Peluang Bani. Lambang keberanian masyarakat apa Lampung, terutama dipakai oleh masyarakat Wayanda. Akhirnya sekarang ini menjadi apa tiga dalam posisi Peluang Bani karena semangat karena berani. Hari ini Berani ya? berani. Ada tanduknya ini. Anu itu anu. Oh, Menghadapi harimau pun berani. dia berani. Yang lain-lain. Ah, Memberikan keberanian, memberikan semangat keberanian kepada keluarga agama. Terima kasih. Ini oh sama. Siap. Oke. Amin. Dapur. ya, ini mau ngasih skala berat dengan penuh keluarga silsilah juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat LK Pasa? Sore hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi kawan-kawan di episode lagi kali ini udah kayak film aja. Saya mau berbicara beberapa menit ke depan tentang perjalanan dari ini yang katanya disebut-sebut bakal bersaing di tahun politik 2024 ya. Karena memang udah harus dilakukan sejak awal pergerakan ketika memang seorang calon baik itu presiden, gubernur ataupun sampai di tingkat mana, itu harus memulai sosialisasi lah katakanlah. Sejak setahun sebelumnya. Jadi siapa saja sebenarnya capres-capres di 2024 ini yang sudah bergerak mungkin melakukan sosialisasi ataupun penggalangan massa ya. Yang kita tahu sudah ada pergerakan dari PDIP, Puan Maharani yang juga menjabat ketua MPR-DPR. Kemudian juga ada beberapa calon. Nah, saya ingin fokusnya ke salah satu. Dia kader PDIP juga, Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur dari provinsi Jawa Tengah. Jadi ada ceritanya memang pada Jumat kemarin, Ganjar ini yang jadi pertanyaan kenapa dia harus memulainya dari provinsi Gerbang Sumatera dulu ke Lampung, bukan tanpa dasar. Karena memang dia punya keluarga di sini di Desa Sukoharjo 1, Kabupaten Prengsewu. Ternyata dia punya sepupu gitu yang sudah berpisah puluhan tahun. Nah, suasananya memang haru banget, jadi sampai si Ganjar ini dipeluk segala macam. Dan lawatannya bukan ke situ aja. Ganjar juga bertemu dengan salah satu tokoh Lampung, Pangeran Edward Sapernong, dan kemudian dia melanjutkan ke daerah Lampung Tengah. Jadi ada beberapa tempat di Lampung yang dikunjungi ya, termasuk ibu kota. Sampai akhirnya dia ke Palembang. Kenapa saya tertarik ini mengangkat ini karena salah satu calon memang yang datang pertama kali ini ke Lampung, kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi ya, adalah Ganjar. Pertarungan sebenarnya ini memang sudah ini ya, udah kelihatan ini kan, ada ngasrak-ngusruk di salah satu partai yang selama ini mendominasi. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan survei, memang survei dari Saiful Mujani Research and Consulting SMRC menyebut Gubernur Jawa Tengah atau Jateng Ganjar Pranowo ini mendapat dukungan publik paling besar sebagai capres
pada 2024. Itu berdasarkan survei ya. Direkturnya SMRC Sirojudin Abbas menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang menentukan masyarakat kenapa harus memilih seorang Ganjar yang memang low profile ya, low profile orangnya. Memilih secara psikologis, kognisi ataupun pengetahuan tentang calon adalah syarat dasar bagaimana memilih. Bila pemilih tahu semua calon yang bersaing, maka yang menentukan bukan lagi tahu, tapi faktor lain, termasuk suka atau tidak suka. Nah, kemudian dari kesukaan itu lebih memilih menentukan dari sekedar tahu. Makanya banyak yang, ya kalau bahasa sekarang kepo lah. Kemudian Abbas lebih jauh menjelaskan ada 3 nama yang selalu berada di urutan teratas dalam berbagai survei terkini calon presiden, termasuk 2 kali partisipasi sebagai calon presiden, yaitu Pak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan kemungkinan besar. Nah, pada hari pemilihan nanti menurut SMRC, kemungkinan besar pemilih akan tahu ketiga nama ini karena jumlah calon sedikit dan sama-sama sudah melakukan sosialisasi. Ganjar adalah tokoh yang paling disukai pemilih berdasarkan survei SMRC ya. Di sini ditemukan bahwa jika pemilihan presiden dilakukan sekarang dan pemilih sama-sama tahu ketiga calon, maka Ganjar lah yang mengungguli para pesaingnya. Nah, dalam format semi terbuka, suara untuk Ganjar Pranowo berdasarkan hasil dari survei SMRC itu sebesar 27,9%. Sementara untuk Prabowo 15,1%. Jadi ada penurunan ya. Kita nggak tahu faktornya kenapa. Apa karena tadinya dia memang kompetitor dari presiden yang sekarang Pak Jokowi, setelah 2 kali gagal, mungkin masyarakat menilai berdasarkan hasil survei ini apakah bakal menang 3 kali. Atau memang berdasarkan survei ini memang hanya orang-orang yang mendukung sebelumnya, tidak mewakili pemilih secara keseluruhan. Jadi kalau Prabowo itu hanya 15,1%, sementara Anies Baswedan hanya berada satu tingkat 14,7%. Dan pada simulasi 15 nama, dukungan untuk Ganjar semakin besar menjadi 32,2%, sedangkan untuk Prabowo 17 dan Anies 16. Nah, pada pemilih yang tahu semua calon, Ganjar secara konsisten unggul dari Prabowo dan Anies. Jadi memang peluangnya ya. Jadi yang banyak memang pergerakan ini sementara ya terlihat Ganjar dibanding calon lain. Dia dalam rangka untuk menaikkan elektabilitas ya. Hanya mungkin di tingkat pengguna media sosial ataupun yang sering membaca berita yang tahu siapa Ganjar. Kalau untuk sampai ke level masyarakat menengah ke bawah mungkin belum tahu. Tetapi berbanding terbalik itu ketika kita berbicara seorang Prabowo, karena sudah jelas popularitas dan elektabilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, jadi prospek sekarang kalau dia prospek partai politik dan calon presiden kecenderungan perilaku politik pemilih nasional ini dilakukan pada Desember 2021 melalui tahap muka ataupun secara langsung. Jumlah sampel awal dari survei kemarin ada 2.420. Jadi sebenarnya hanya di ini ya, mungkin di sekitar Jakarta aja ini. Jadi sebanyak itu. Backgroundnya bagus. Yang dipilih secara acak multi-stage random sampling dari seluruh populasi Indonesia yang berumur 17 tahun dan yang sudah menikah. Nah, kalau untuk dari survei sendiri margin error-nya sampel itu diperkirakan kurang lebih 2,2% pada tingkat kepercayaan dari 95% berdasarkan asumsi simple random sampling. Jadi kawan-kawan ataupun rakyat Indonesia sekalian, jangan salah pilih, pilihlah satu calon yang benar-benar Anda suka, ya kan, bukan berdasarkan tendensi atau apa-apa, karena pilihan kita menentukan arah pembangunan.
Jadi ketika kita kecewa terhadap suatu pemimpin, siapa yang memilih pemimpin itu, maka jangan salahkan pemimpin, salahkan kita, karena kita mempercayakan suara kita kepada dia. Oke, begitu saja video kali ini. Kita sambung di episode berikutnya yang mungkin lebih menarik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.